Wanita dari keluarga tergugat ini berteriak histeris saat berusaha mengadang truk pengangkut alat berat yang hendak meratakan rumah mereka. Sejumlah poluan yang bersiaga di lokasi sempat kewalahan membubarkan aksi keluarga tergugat. Bahkan salah seorang wanita nekat tidur di tengah jalan, menghalau alat berat hingga terpaksa dibopong beberapa poluan. Meski berkali-kali dihalau keluarga tergugat, proses eksekusi terus berlanjut setelah dikawal ratusan personel dari Polres Maros. Sengketa lahan seluas 0,49 are ini merupakan kasus antar keluarga Raja dan Maku yang terjadi sejak tahun 1982 silam. Pengadilan Negeri Maros menyatakan lahan dan 2 rumah di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dimenangkan pihak keluarga Raja. Oleh Mahkamah Agung, itu kemudian tidak benar, salah objek dalam hal ini, Pak. Ini sudah rencana eksekusi sudah keempat kalinya Tuhan ini. Dan baru hari ini ya? Hari ini berhasil ya Pak ya? Pak, kedua belah pihak ini mereka keluarga atau gimana? Jadi informasinya memang masih ada hubungan keluarga. Ya, jadi nenek mereka ini masih bersaudara. Meski diwarnai kericuan, proses eksekusi lahan berhasil dilaksanakan pihak Pengadilan Negeri Maros. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Why you run? Why you run? Hah? Ini dia Warga terpaksa mengamankan seorang pria warga negara asing yang mengamuk dan merusak rumah warga di kawasan Gerobokan, Kuta Utara, Badung, Bali. Dalam rekaman video terlihat warga bersama sejumlah aparat desa berusaha mengamankan pria tersebut yang diduga dalam pengaruh minuman keras. Saat kejadian, pelaku awalnya mengaku mencari barang miliknya yang hilang dan terlacak melalui aplikasi daring terdeteksi berada di salah satu rumah warga. Namun saat dicari, pelaku tidak menemukan barang yang dicari hingga akhirnya mengamuk dan merusak rumah tersebut. Meski sempat ditangani pihak kepolisian, namun kedua belah pihak sepakat menempuh jalur damai. Pelaku pun menyampaikan permohonan maafnya kepada korban dan menyatakan siap mengganti kerusakan yang terjadi. Dari Bandung, Bali, Indira Ari melaporkan. Sama pemilik warungnya. Praktek prostitusi dengan modus jual kopi dalam warung di wilayah pinggiran kota Sidoarjo berhasil digerebek tim Satpol PP Pemkab Sidoarjo. Dalam razia ini petugas mengamankan 13 pekerja seks komersil, belasan botol miras dan sejumlah alat kontrasepsi. Belasan wanita PSK ini diamankan dari sejumlah warung kopi di wilayah batas kota Sidoarjo, Mojokerto. Meski mereka sempat sembunyi dari kejaran petugas, belasan PSK ini akhirnya bisa ditangkap dan diamankan ke kantor Satpol PP Sidoarjo. Untuk menarik pelanggan, belasan PSK sengaja buka praktek prostitusi sejak siang hingga malam dengan menyewa bilik kamar yang ada di dalam warung kopi. Razia pekat dengan sasaran minuman keras dan PSK ini digelar untuk menciptakan suasana aman dan nyaman bagi warga khususnya menjelang bulan Ramadan. Tentunya harapan kami bisa menjaga kondisivitas konflik sosial yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Kemudian juga mengamankan salah satu warkop yang menyediakan mucikari dan juga wanita penghibur itu sejumlah 13. Dan saat ini sudah kami lakukan pendataan dengan Dinas Pendudukan Catatan Sipil. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Hoyong apalah, hoyong sudah baca aspirasi. Ratusan warga terdampak pembangunan tol Cisumdawu dari 3 desa di Kecamatan Sumedang Utara berunjuk rasa di Jalan Tol Cisumdawu Rabu kemarin. Warga berusaha menerobos penutup akses Jalan Tol Cisumdawu yang telah beroperasi. Beruntung petugas kepolisian dan TNI bersiaga lokasi hingga aksi massa bisa diantisipasi. Dalam aksinya, pengunjuk rasa menuntut kompensasi ganti rugi dari pemerintah karena rumah dan sawah mereka terdampak pembangunan tol Cisumdawu dan pasca dioperasikannya tol Cisumdawu. Salah seorang warga mengaku pasca beroperasinya tol Cisumdawu, puluhan hektar sawah terdampak banjir, bahkan sejumlah rumah yang retak-retak sejak proyek berlangsung belum mendapatkan ganti rugi.
Udah 6 tahun sampai saat ini nggak ada kompensasi. Kami tidak akan diam kalau nggak ada realisasian, sampai manapun kami akan terus-menerus demo untuk menutup jalan tol ini. Insya Allah kami terus komunikasi, kami terus berikan pelayanan bersama-sama rekan-rekan dari TNI, dari Satuan Pengamanan Pemerintah Daerah, memberikan pelayanan dan fasilitasi supaya kegiatan berjalan tertib. Sementara itu, Kapolres Sumedang yang turun ke lokasi menyatakan pihaknya akan memfasilitasi masyarakat terdampak dan akan membantu merealisasikan tuntutan para warga terdampak. Rencananya Pemkab Sumedang akan menurunkan tim lengkap untuk memverifikasi dan menyiapkan berita acara untuk legalitas dari warga terdampak. Warga berharap adanya realisasi dari tuntutan ratusan warga yang terdampak secara tidak langsung dari jalan tol Cisumdawu ini. Dari Sumedang, Jawa Barat, BPNHPA iNews melaporkan. Warga Jember, Jawa Timur dihebohkan dengan video sur mantan guru sekolah dasar dengan status guru tidak tetap yang viral di media sosial. Dalam video, sang wanita memamerkan tubuhnya tanpa sehelai benang pun. Pihak Dinas Pendidikan Jember membenarkan jika wanita yang ada dalam video sur tersebut merupakan guru tidak tetap. Namun wanita berinisial SA itu telah mengundurkan diri pada 7 Februari 2025 pasca video tak senonohnya menjadi perhatian masyarakat. Beberapa waktu yang lalu memang kami menyampaikan status yang bersangkutan adalah honorer sekolah. Namun demikian setelah kembali kami ke kantor, kita telusuri lagi bahwa status yang bersangkutan memang di tahun sebelumnya adalah statusnya GTT. Namun demikian yang bersangkutan sudah mengundurkan diri dari sekolah. Sementara itu setelah videonya tersebar luas di media sosial, SA langsung memberikan klarifikasi dan meminta maaf kepada pihak-pihak yang terdampak. Dalam video klarifikasinya, perempuan muda ini meminta kepada masyarakat untuk tidak menyerang keluarganya, teman-temannya maupun instansi tempat dulu bekerja dan tidak menyebarkan video tersebut. SA juga berharap kasus ini menjadi pembelajaran bagi dirinya serta semua orang agar lebih berhati-hati dalam berinteraksi di dunia maya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Area 38 meledak tangki 38 televisi. Kepulan asap hitam muncul dari salah satu tangki di Komplek Kilang Pertamina RU 4, Cilacap, Jawa Tengah, Kamis siang. Meski kepulan asap hitam membumbung tinggi, namun tak terlihat kobaran api. Asap hitam ini berasal dari flashing atau percikan api saat pembersihan flak atau endapan lumpur di tangki nomor 38 T101 yang sedang dirawat. Proses tersebut tidak menimbulkan kobaran api karena tangki dalam kondisi kosong tak terisi BBM atau minyak mentah. Setelah dilakukan pendinginan selama 4 jam, kepulan asap hitam dapat dikendalikan. Insiden tersebut tidak menimbulkan korban dan tidak mempengaruhi produksi minyak di kilang Cilacap. Sejak awal Januari lalu, pihak kilang Pertamina RU 4 Cilacap melakukan pemeliharaan berkala. Berarti kosong atau gimana? Kosong. Karena tangki ini ibaratnya kalau kita ibaratkan rumah ini sedang dalam perbaikan untuk ganti atapnya diganti, lantainya diganti. Kalau apinya muncul dari apa? Dari apa Pak itu? Dari selat. Selat itu apa? Nah, ini untuk pemicunya sedang kita investigasi. Kita belum bisa memastikan dari mana. Karena kondisi tangki yang idle tidak beroperasi kok ada titiknya api. Kini pihak Pertamina RU 4 Cilacap munculnya api dari endapan lumpur sisa minyak mentah dalam tangki yang tidak beroperasi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Komisi 12 DPR melakukan sidak ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar merespon kehebohan publik mengenai kualitas BBM yang diduga oplosan. Saat sidak Kamis pagi, sejumlah sampel produk BBM RON 90 dan RON 92 diambil di 2 SPBU, yakni SPBU milik Pertamina dan SPBU swasta di area Cibubur, Jakarta Timur. Sampel yang diambil diserahkan ke pihak Lemigas untuk diuji untuk melihat apakah kualitasnya sesuai dengan ketentuan. Hasil uji lab sampel dijadwalkan keluar pada hari Jumat. Opini terkait sistem skema pengoplosan itu yang harus clear dulu kan. Makanya kita ajak Lemigas. Lemigas betul nggak ini speknya sudah sesuai. Nah mereka menyatakan bahwa memang setiap produk tidak hanya Pertamina.
seluruhnya. Kemarin bahkan di rapat kerja juga diakui oleh Shell, oleh Vivo, oleh AKR. Mereka semua melalui program sertifikasi kayak model inilah, diuji dulu produknya oleh Ditjen Migas. Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi 12 DPR, PT Pertamina Patraniaga mengakui adanya proses penambahan zat aditif pada BBM jenis Pertamax sebelum didistribusikan ke SPBU. Dari Jakarta, Amrina Rida, Surya Lisantoso, iNews melaporkan. Dengan ditangkapnya 2 petinggi Pertamina oleh Kejagung sebagai tersangka baru dalam kasus mega korupsi BBM, kini sudah 9 tersangka yang ditahan. Kedua tersangka baru berperan melancarkan pembelian bahan baku RON 90 untuk dimanipulasi menjadi RON 92. Mayoritas tersangka dalam kasus dugaan korupsi minyak mentah Pertamina ini memiliki jabatan sebagai direktur. 9 tersangka itu adalah Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, salah satu broker dalam kasus ini. Dimas Werhaspati, selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Pertamina International. Agus Purwono, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Muhammad Keri Andrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa. Dan sementara itu 2 tersangka baru yakni Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga. Dan Edward Kohn, Vice President Trading Operation PT Pertamina Patraniaga. Sementara itu ada fakta mencengangkan diungkap oleh Kejagung terkait kerugian negara akibat mega korupsi Pertamina. Kerugian negara mencapai 193,7 triliun, ternyata hanya di tahun 2023 saja. Jika praktik rasuah berlangsung dari tahun 2018 hingga 2023 dan kerugian negara dirata-ratakan sama seperti tahun 2023, maka total kerugian negara nyaris mencapai 1.000 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto memimpin proses upacara parade senja retret kepala daerah yang berlangsung di lapangan Pancasila Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Prabowo bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam kegiatan itu terlihat beberapa tamu undangan termasuk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Prosesi parade senja dimulai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di depan gedung geraha utama yang telah diresmikan Prabowo tahun 2024. Acara ini berlangsung di tengah guyuran hujan saat Prabowo bersama Jokowi, SBY, Panglima TNI Agus dan juga Kapolri Listio Sigit melakukan pemeriksaan atau inspeksi pasukan dengan menaiki Maung Pindad. Parade senja kali ini dimeriahkan dengan berbagai atraksi, mulai dari keterampilan baris berbaris hingga defile pasukan di hadapan para kepala daerah. Tidak hanya itu, atraksi genderang suling cangkra, Lokananta juga turut memukau para tamu undangan. Kegiatan ini bagian dari rangkaian retret kepala daerah yang dimulai sejak 21 Februari hingga 28 Februari 2025 di Komplek Akmil. Retret ini bertujuan untuk menyamakan visi dan misi antara pemerintah pusat dengan daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ada sederet momen menarik di balik kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang. Momen-momen itu diunggah Wamendagri Bima Arya usai sidak menyusuri tenda tempat kepala daerah menginap. Bima pun mengungkapkan selama ikut retret kepala daerah harus menyiapkan segala sesuatu secara mandiri. Sidak pertama Bima menghampiri Wali Kota Depok Supian Suri yang mengelap sepatunya sendiri. Setiap hari bersihin sepatu sendiri Kak? Iya, Wamen. Terlihat agak kaku. Ini. Iya, tapi karena ada Pak Wamen saya jadi. Bima kemudian memergoki Bupati Majalengka Eman Suherman tiba-tiba muncul sambil membawa sapu dan pengki.
Melihat Bima mampir, Eman langsung sibuk menyapu halaman tendanya. Bima dan kepala daerah yang lain tertawa melihatnya. Bima kemudian bertemu Bupati Minahasa Selatan, Franky Doni, dan Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda berlari berkeliling kawasan Akmil. Selanjutnya Bima menyapa Bupati Rembang Harno sedang membersihkan sepatunya. Harno mengatakan pengalaman retreat menyenangkan buatnya. Ini kenang-kenangan yang sangat menyenangkan, menggembirakan, dan bersejarah. Bima kemudian menghampiri sejumlah kepala daerah yang sedang bersantai di halaman tendanya. Wali Kota Surabaya Adi Cahyadi yang hanya mengenakan kaos dalam langsung masuk ke tenda. Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko kemudian menyambut Bima serta menawari kopi. Bima kemudian duduk dan bercengkrama dengan para kepala daerah lainnya seraya tertawa lepas. Begitulah sejumlah momen santai tercipta selama para kepala daerah sibuk mengikuti retreat di Magelang. Kalau mak-mak bersihin saja beda. Bapak-bapak tadi agak... Hasto Kristianto, tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan, meminta Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tidak perlu menjenguk dirinya di rumah tahanan negara KPK. Hal tersebut disampaikan Hasto usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Kamis petang. Hasto menegaskan selama 1 pekan mendekam di rutan KPK, kondisinya baik-baik saja. Bahkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini mengaku dirinya saat ini menjadi rajin berolahraga bersama sesama tahanan. Hasto juga menyampaikan pesan ke seluruh jajaran PDIP untuk tetap menjaga semangat. Ia menekankan dirinya bukan pejabat negara dan tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan atas kasus yang disangkakan kepadanya. Untuk memohon kepada Ibu Megawati Soekarnoputri untuk tidak perlu menjenguk saya, karena saya dalam keadaan sehat, bahkan semangat bersama dengan sesama teman-teman di Merah Putih ini, di tempat Merah Putih ini, kami kalau olahraga itu bahkan sekarang menyanyikan. Detik-detik 2 truk terseret derasnya arus sungai Krung Tiro di Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidi, Aceh, terekam kamera ponsel warga. Beruntung kedua sopir dam truk berhasil menyelamatkan diri sebelum debit air sungai terus meninggi. Sebelumnya, truk hendak mengangkut material batu dan kerikil di lokasi Gampong Pulau Dren, Kecamatan Mutiara Timur. Tiba-tiba datang banjir bah yang menerjang lokasi penambangan batu dan pasir hingga air sungai Tiro meluap. Akibatnya 2 unit dam truk yang terjebak di tengah lokasi terseret arus banjir hingga ratusan meter dari posisi awal parkir. Saat kejadian, kedua truk dalam kondisi kosong tanpa muatan. Warga sekitar menyebut sopir truk dinilai kurang waspada dan nekat mengambil muatan saat cuaca buruk. Diduga banjir bah akibat intensitas hujan tinggi di area hulu dan lokasi kejadian menyebabkan air sungai meluap. Dari Kabupaten Pidi, Aceh, Jamal Pangwa, iNews melapor. Dalam acara penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Agus Harimurti Yudhoyono kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025 hingga 2030. AHY juga berkomitmen untuk mendukung penuh asta-cita pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Demokrat berkomitmen penuh untuk menyukseskan pemerintahan ini. Kita mendukung asta-cita Presiden Prabowo dalam membangun kedaulatan pangan, energi, dan air. Kita akan memastikan bahwa program infrastruktur yang digagas akan berdampak langsung dan nyata bagi kesejahteraan rakyat. Acara yang turut dihadiri Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanu Sudibyo ini juga sebagai ajang silaturahmi sekaligus bentuk kolaborasi antara partai politik dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Demokrat adalah partai yang dipimpin oleh anak muda, tentu kita punya kesamaan. Kita punya DNA yang sama sebagai partai nasionalis, kita berharap Demokrat semakin maju dan berkembang ke depannya. Jadi saya lihat ini adalah acara yang dihadiri oleh banyak partai politik, banyak petinggi-petinggi Republik ini, dan memberikan suatu optimisme untuk sama-sama kolaborasi ke depan. Dan kami dari Partai Perindo juga melihat kehadiran kami di sini adalah bagian dari
gerakan kebersamaan itu bagian dari koalisi juga. Dengan kehadiran berbagai tokoh dan elit politik dalam kongres ini, diharapkan dapat membentuk sinergi antara partai semakin kuat dalam membangun Indonesia ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Meski bulan suci Ramadan belum dimulai, namun baju-baju lebaran sudah mulai diburu masyarakat. Salah satunya yang dijual para pedagang di Pasar Tasik, Cideng, Jakarta Pusat. Pedagang membuka lapak di bagian bagasi mobil mereka. Pasar Tasik jadi tujuan pembeli aneka busana muslim, mulai dari gamis, mukena hingga baju koko. Kurang dari 3 jam, pedagang berhasil menjual gamis sekitar 200 buah. Harganya pun bervariasi mulai dari Rp50.000. Mayoritas pembeli memborong secara grosir dan dijual kembali dengan mengambil keuntungan 50 hingga 70.000 per baju. Sini tuh udah sering dengar kalau di sini tuh langsung dari tangan pertama konveksi, otomatis kami kalau ngambil ke sini kan tangan pertama tuh, kita nggak bisa jual mahal gitu. Jadi bisa ngambil untung sedikit, terus dapat model yang banyak. Ada ratusan pedagang di Pasar Tasik, sebagian besar berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Inilah yang menjadi dasar sebutan Pasar Tasik. Meski demikian, ada juga pedagang dari luar Tasikmalaya. Mendekati Lebaran, biasanya Pasar Tasik ini akan semakin ramai didatangi pembeli. Tapi ingat ya, Pasar Tasik ini hanya buka hari Senin dan Kamis saja, dari jam 5 pagi hingga jam 12 siang. Beragam cara dilakukan dalam menyambut datangnya bulan Ramadan, salah satunya seperti yang dilakukan warga desa Nepen, Teras, Boyolali, Jawa Tengah. Di sini warga beramai-ramai mencuci karpet masjid atau musola di aliran sungai yang jernih. Menurut mereka, mencuci karpet atau tikar ini sudah menjadi tradisi yang dilakukan warga secara turun-menurun sebelum bulan Ramadan tiba. Sedangkan alasan warga memilih sungai Kali Talang karena airnya yang sangat jernih dan terus mengalir dari sumber mata air alami sehingga karpet atau tikar bisa bersih maksimal. Soalnya di sini kan aliran airnya itu deras, terus tempatnya luas, jadi teman-teman itu buat nyuci itu enak gitu loh mas. Tiap tahun, hampir ya kalau cuma setiap nyambut bulan Ramadan nyucinya di sini. Tradisi lain yang dilakukan menjelang Ramadan adalah ziarah kubur, seperti yang dilakukan sejumlah warga di TPU Karet Bifak, Jakarta. Selain mendoakan keluarga yang telah meninggal dunia, warga juga datang untuk membersihkan makam. Dan momen ini dimanfaatkan dengan baik oleh penjual bunga hingga air mawar yang biasa mangkal di sekitar TPU Karet Bifak. Dari Boyolali, Jawa Tengah dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan karyawan MNC Group dan masyarakat umum sangat antusias mendonorkan darahnya dalam kegiatan bertajuk MNC Love Donation yang digelar MNC Peduli bekerja sama dengan PMI Kota Sukabumi di Gedung iNews Tower, Kebon Siri, Jakarta Pusat. Kegiatan donor darah rutin ini menjadi bukti kepedulian MNC Peduli dalam membantu yang membutuhkan. Donor itu dampaknya bagus ya buat kebutuhan darah di rumah sakit kita ya kan. Secara pribadi juga berguna juga untuk sirkulasi darah kita ya kan. Di satu sisi berguna juga untuk orang lain. Bagus sih karena kan dari karyawan sendiri kan butuh reverse darah, terus ini juga untuk kemanusiaan, jadi sangat bagus. Kalau buat donor sih menurut aku setelahnya jadi badan enak ya, terus udahannya kayak lebih segar aja. Dalam kegiatan ini, MNC Peduli bersama PMI Kota Sukabumi menargetkan 400 kantong darah. Darah yang terkumpul nantinya akan dibawa ke UPTD PMI Kota Sukabumi dan akan diuji sebelum digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Di Sukabumi memang untuk stok darah itu, apalagi menjelang bulan puasa, kita sangat membutuhkan sekali, sehingga kami setelah diundang dengan bekerja sama dengan MNC Peduli, kita sangat terbantu sekali untuk stok di PMI Kota Sukabumi. Donor darah bukan hanya memiliki makna berbagi dengan orang lain, tetapi juga berdampak pada kesehatan si pendonor. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa GTV, semakin mudah mendapatkan informasi terkini dari penjuru negeri. Cukup scan QR Code di layar TV Anda untuk menyaksikan buletin iNews. Saksikan tayangan GTV di mana saja dan kapan saja melalui RCTI Plus. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.